Betul gitu. Jadi tidak boleh masuk terus, harus masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Itu sifat kehidupan. Tapi kan konsepmu nggak melebu terus, lah jebol. Supaya bisa masuk harus keluar, kan begitu. Jelas ya. Nah, bagaimana saya gini aja nggak paham? Ya iya. Kalau Anda tidak mau keluar, tidak bisa masuk. Tapi kan konsepmu kan masuk dok. Nah itu salah ndek kuno itu. Jadi tidak hanya mudah, tapi juga kemudahan itu justru pada momen tertentu dibangun oleh kesulitan. Maka innamal usri yusra. Bukan sesudah kesulitan ada kemudahan, tapi bersamaan dengan kesulitan sudah ada. Kemudian tinggal kamu mainkan. Nadanya apa? Berangkat dari lagu apa? Gitu loh teman-teman sekalian. Oke. Jadi tolong nanti saat pulang ke rumah betul-betul mendasar ya. Pikirannya mendasar, Anda siap merubah diri Anda. Dan saya sedang mendoakan dengan tanggal 28 dan seterusnya itu agar supaya ini berlaku untuk seluruh Indonesia dan dunia. Karena tidak ada waktu lagi. Saya doakan mudah-mudahan Anda suatu hari punya negara. Ya, terus ya bolehlah sistemnya apa saja lah monggo, tapi mudah-mudahan Anda punya negara ya. Kasihan belum pernah punya negara Anda. Mudah-mudahan nanti ada presiden ya, ada menteri, gitu ya. Mudah-mudahan ada wakil-wakil Anda nanti, jadi ada parlemen, tidak tahu di Senayan apa di mana gitu ya. Pokoknya Anda punya wakil-wakil rakyat. Ya. Saya doakan mudah-mudahan Allah akan membimbing Anda semua menuju satu bentuk di mana Anda benar-benar punya negara, pokoknya punya bentuk lah. Terus punya presiden, kan Anda belum pernah punya presiden. Saya tidak tega juga lama-lama. Terkesannya apa? Yang sekarang yang terkesan. Jadi tak doain mudah-mudahan Rasulullah benar-benar dipakai di Indonesia ajaran-ajarannya. Artinya mudah-mudahan Islam itu suatu hari datang ke Indonesia ya. Mudah-mudahan Al-Quran akan dijadikan kitab utama dari kehidupan orang-orang yang nanti beragama Islam. Ya, kalau sekarang ini masih terkesan. Gitu ya. Pokoknya pulang dari sini Anda pokoknya mendapat energi yang aneh dari Allah. Kalau Anda seniman, pementasanmu akan segar. Kalau Anda pedagang, kelihatan ya Allah, tes jadi. Jadi gitu. Apa? Jadi apa? Enggak, maksud saya terus gitu. Oh, Anda tahu harus dagang ini, Anda harus tahu dagang di mana. Anda harus tahu berapa banyak. Kalau Anda jualan bebek, Anda harus tahu omsetnya. Yang tepat itu jualan jam berapa sampai jam berapa. Boleh enggak sebanyak mungkin bebek Anda sembelih dalam sehari atau cukup 30 saja sehari. Itu harus punya sitik paninggal. Kalau Anda sudah jadi kepala bagian cocoknya di situ, Anda jangan ingin menjadi direktur umpamanya. Anda harus punya sitik paninggal, harus punya penglihatan yang jernih, harus punya ma'rifat. Ma'rifatul dzat was sifat. Itu kira-kira ya, tapi ya belum pernah ada istilah kayak gini nih. Ya lahir spontan ini. Namanya juga jazz, gitu. Oke, saya kira begitu dulu ya. Yo, ndak bisa Anda bertorikot tiba-tiba terus dapat shortcut. Anda tanya toh klinik itu apa, ya ndak bisa. Kalau mau pelajari, pelajari pelan-pelan. Nanti wacana-wacananya kita kasih. Bahkan semua kosakata kan kacau semua mas di Indonesia ini. Apa coba yang ndak kacau? Tadi sudah cerita panjang kalau sama Mas Yuswan tadi. Tapi ndak usah lah ini ya. Yang kacau itu banyak sekali. Keliru kabeh. Yang bener malah yang tidak sengaja, misalnya huluk tadi itu tidak sengaja malah bener. Ada lagi misalnya majelis taklim, misalnya ya contoh aja majelis taklim. Jadi kalau alim itu pengetahuan intelektual,
Kalau arif itu pengetahuan intelektual yang menuju spiritual. Jadi orang alim itu seorang scholar intelektual. Kalau seorang arif itu seorang intelektual yang spiritual. Maka pencapaiannya yang arif itu makrifat. Kalau yang alim itu ilmu. Ilm, alim, ya'lam, taklim. Jadi kalau majelis taklim itu cocoknya di kampus dan di sekolahan. Kalau yang di majelis taklim yang di tempat Anda di rumah itu seharusnya majelis takrif. Tapi kan itu cuma kata. Kan gitu akhirnya, what is in name gitu. Akhirnya terus saya cerita kemarin karena saya sama teman-teman Merpati, tak ceritain dulu Merpati ketika dibuka kantornya, dia kan penerbangan perintis ya. Dibuka di Makassar, wali kotanya waktu itu Daeng Patompo itu wongi rotok lali-lali menokanya. Ini jadi saya buka ini, dengan ini saya resmikan, ini kantor Tekukur. Terus ajudannya nyenggol, Merpati Pak, samalah burung juga. Loh kalau kata-kata disama-samain semua dianggap tidak penting ya sudah, kalau gitu Islam boleh, Kristen boleh, Buddha boleh. Kan gitu lah, Daeng Patompo itu gitu, burung juga, sama juga. Jadi ada Tekukur Airline ini ono ya. Jadi suatu hari Pak Daeng Patompo mengundang seniman, Arsal, Husni kau ke rumah kau. Kalian ke rumah kau. Itu istriku, ibu wali kota, itu kalau bikin bubur kacang hijau tidak ada lawannya sedunia. Kau datang kan, sore-sore ke rumah, ayo semua. Rasakan itu masakan istri saya. Datanglah 6 orang sore-sore. Pak Patompo sedang makan bubur itu. Dan lupa bahwa dia tadi ngundang untuk makan bubur kacang hijau. Dia habisin itu bubur kacang hijau. Terus seniman, ketua Dewan Kesenian tanya, Daeng, mana buburnya ini? Ibu, buburnya mana? Loh sudah Bapak habiskan, kata ibu. Ya sudah beli sana beli. Loh kesini katanya disuruh merasakan hasil masakan istri Pak Patompo, kok sekarang beli sama aja burjo juga lagi. Lebih enak ini caranya. Itu asik itu, nyeneng gitu nano ini. Gini nih kan mau Indonesia kan sudah kayak gini semua tak ini. Udah pada kayak gitu semua. Arsal, sini Arsal, kau bikin puisi. Ini ada pertemuan sastrawan se-ASEAN. Saya tidak mau membuka dengan pidato, aku mau baca puisi. Jangan dipikir cuma kalian yang bisa baca puisi. Aku wali kota bisa baca, bikinin puisi aja. Terus dikayain puisi. Terus pembukaan dibacakan puisi. Yang bikinin Arsal Al-Habsyi, bapaknya Ustadz Agus Al-Habsyi. Baca puisi. Aku dibaca Mas ya. Begitu selesai baca, Arsal sini Arsal. Kau pikir cuma kau yang bisa baca puisi? Kau pikir cuma kau yang bisa bikin puisi? Kamu lihat sendiri, aku bikin puisi, aku baca. Yang baca ya, saya gawe Arsal ya. Loh yang bikin puisi itu yang dipameri. Iya apa coba? Lah, iki kan kacau ya. Ya itu orang Indonesia sudah sampai ke situ. Makanya baru 29 loh my age. Sudah kacaunya kayak gitu loh teman-teman. Oke. Sekarang musik ada apa sekarang musiknya? Melayu lagi ya, 2-3 lagu ya. Setelah itu kita tanya jawab, tidak ada masalah. Tepuk tangan untuk teman-teman.